Timnas Israel dikenal selalu mendapat keistimewaan dari sejumlah federasi negara barat. Keistimewaan ini malah menjadi batu sandungan skuad biru putih yang performanya semakin merosot dengan menjadi juru kunci grup di Liga Negara. Selain itu, Timnas Israel juga berpeluang dicoret dari FIFA karena permintaan Federasi Palestina. Israel diduga telah melanggar Komite Disiplin FIFA. Cetak Gol coba merangkum nasib sial Timnas Israel sebagai berikut. Selalu mendapatkan keistimewaan. Timnas Israel seringkali mendapat perlakuan istimewa dari sejumlah federasi negara barat. Hal itu bisa terlihat dari bersatunya negara-negara barat agar Israel bisa ikut serta di Olimpiade Paris. Padahal beberapa negara Timur Tengah telah menolak keras partisipasi negara Zionis ini. Aljazair, Qatar, hingga Yordania mengutuk Israel sebagai dalang kejahatan manusia. Ketiga negara tersebut menuntut keras negara penjajah ini untuk dijatuhi sanksi. Usulan memboikot Israel dari cabang olahraga sepak bola sempat hampir disetujui oleh AFC. Sayangnya partisipasi Israel tetap dianggap sah melalui Kongres ke-74 di kota Bangkok. Keputusan FIFA ini dianggap standar ganda karena memberi hak istimewa untuk negara Zionis ini. Padahal, Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina langsung dijatuhi hukuman sadis. Negara beruang merah ini dilarang tampil di semua ajang yang berada dalam naungan FIFA. Hukuman terhadap negara pimpinan Vladimir Putin ini juga didukung oleh Komite Olimpiade. IOC meminta seluruh badan olahraga untuk mengucilkan Rusia. Dengan segala keistimewaan yang diperoleh, Israel semakin semena-mena terhadap negara lainnya. Bagaimana tidak, hal itu didukung oleh Menteri Luar Negeri Prancis yakni Steven Seron. Dia mengatakan negara yang gak mendukung Israel di ajang olahraga merupakan tindak kejahatan luar biasa. Seron menilai Israel merupakan negara yang sah dan berdaulat. Saat itu, sang menteri menerima baik Israel di Olimpiade Paris 2024. Delegasi Israel diterima di Prancis. Kami akan menjamin keamanan delegasi mereka, tegas Seron. Permintaan Palestina untuk mengeluarkan Israel dari FIFA. Keistimewaan Israel membuat pemerintah mereka semakin dan gak terkendali. Terbaru, negara Zionis ini melakukan di Libanon. Serangan ini mengakibatkan dan tempat tinggal mereka. Federasi Sepak Bola Palestina nggak tinggal diam dan akan melaporkan kejahatan Israel kepada FIFA. PFA akhirnya melaporkan kejahatan Israel kepada FIFA pada bulan Mei lalu. Mereka mengajukan proposal dengan berbagai isi laporan yang kuat. Salah satunya penyelidikan terkait dugaan diskriminasi. FIFA dituntut untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran diskriminasi yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina, tulis pernyataan FIFA. Dalam isi tersebut, penyerangan Israel terhadap Libanon juga masuk dalam proposal ini. Akibatnya, skuad biru putih pun berpotensi bakal di-ban oleh kejuaraan yang dinaungi oleh FIFA. Menurut The Telegraph, laporan ini akan jadi bukti kuat untuk Dewan FIFA bisa menendang Israel. Meski begitu, Federasi Palestina nggak yakin asosiasi dunia ini akan segera menghapus Israel. Dilansir dari laporan Reuters, FIFA terus-terusan menunda keputusan untuk mengecualikan negara Zionis ini. Alasannya, mereka masih melakukan penyelidikan yang memakan waktu lama. Padahal laporan ini sudah dibuat PFA dalam kurun waktu lama dan berjenjang. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA sempat memberikan peringatan kepada Israel. Sang presiden meminta negeri susu ini untuk segera cepat-cepat mengambil tindakan damai. Kami sangat terkejut dengan apa yang terjadi dan pikiran kami bersama mereka yang menderita. Kami mendesak semua pihak memulihkan perdamaian di daerah tersebut, ujar Infantino. Tekanan dari organisasi hak asasi manusia. Banyak pihak yang memberikan tekanan FIFA terhadap masalah yang dialami oleh Israel. Salah satunya organisasi hak asasi manusia atau HAM meminta FIFA untuk segera bertindak tegas. Organisasi Fair Square mengaku sudah menyerahkan beberapa tuntutannya kepada FIFA. Mereka meminta Federasi Dunia untuk segera mengusir Israel dari keanggotaan. Pelanggaran pertandingan di wilayah Palestina yang diduduki, diskriminasi rasial yang serius dan sistematis, campur tangan politik, hingga perusakan fasilitas PFA.
Laporan Fair Square. Fair Square berharap FIFA bisa memberikan sanksi seperti yang pernah diberikan kepada Afrika Selatan. Negara tersebut pernah bermasalah dengan kasus rasisme dan diskriminasi. Selain itu, organisasi ini meminta FIFA bertindak sesuai statuta yang ada. Israel dinilai sudah melanggar beberapa pasal, mulai dari ketentuan pasal 72.1, 14.1, 4.1, 15, dan 2.1. Di dalam pasal ini, negara Zionis disebutkan telah melanggar hak asasi manusia dan melakukan kecaman. Di sisi lain, organisasi ECO yang ikut memberikan tuntutannya. Laporan dari organisasi ini bersumberkan Israel telah melanggar pasal 3 dan 5.1. Perilakunya merusak tujuan kemanusiaan yang dijelaskan pada pasal 5.1. Perilaku Israel banyak dikecam. Mereka sudah melakukan pelanggaran serius, tulis organisasi ECO. Namun sampai saat ini FIFA sendiri belum mengambil keputusan final tentang kasus yang dihadapi Israel. Gianni Infantino menyebut kalau masalah ini harus ditangani secara hati-hati. Menurut Presiden FIFA tersebut, masalah ini sangatlah sensitif dan perlu ketelitian penuh untuk menyelidikinya. Dewan FIFA sedang menyelidiki masalah yang sangat sensitif ini dengan sangat mendalam. Kami telah mengikuti saran dari para ahli independen. Setelah evaluasi dengan cermat, kami akan mengambil keputusan, kata Infantino. Dampak potensial terhadap performa timnas Israel. Tekanan dari berbagai organisasi kemanusiaan akhirnya menimbulkan dampak buruk ke performa timnas Israel. Keterpurukan ini dimulai saat skuad biru putih bertanding di Olimpiade Paris. Timnas Israel langsung tersingkir setelah menerima 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Saat itu skuad biru putih takluk atas Jepang 1-0, dibabat habis Paraguay 4-1 dan ditahan imbang Mali 1-1. Hasil buruk ini akhirnya membuat Israel menjadi tim sepak bola terburuk di Olimpiade Paris 2024. Belum lagi mereka menerima banyak hujatan dari supporter yang berada di lapangan. Bukannya bangkit, performa negeri madu dan susu malah semakin mengecewakan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Israel berhasil dikalahkan Hungaria, Rumania, dan juga Belgia. Di pertandingan terakhir sendiri, skuad asuhan Ran Ben Shimon juga ditumbangkan oleh Italia dengan skor 1-2. Hasil ini membuat Israel terpendam di dasar klasemen grup 2 Nations League. Padahal pelatih Israel yakni Ben Shimon sudah sangat yakin bisa mengalahkan Italia. Ben Shimon mengatakan dirinya sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Kami memiliki banyak hal untuk ditunjukkan serta dipelajari. Dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bermain melawan tim seperti Italia. Dan saya akan melakukan yang terbaik, singgung Ben Shimon. Belum lagi dampak pelaporan Federasi Palestina yang berpengaruh terhadap kiprah Israel. Pasukan Ben Shimon bisa dilarang ikut kualifikasi Piala Dunia 2026. Fair Square sendiri dilaporkan sudah menyerahkan laporan ke FIFA untuk memboikot Israel. Terserah kepada para ahli hukum yang ditunjuk oleh FIFA untuk mempertimbangkan semua bukti yang memberatkan Israel dan demi kepentingan permainan. Sangat penting bagi mereka untuk melakukannya, ucap Wakil Direktur Organisasi Nick McGehan. Itulah ulasan nasib sial timnas Israel setelah mendapat perlakuan istimewa. Bagaimana menurutmu? Apakah sanksi akan dijatuhkan kepada timnas Israel? Atau justru skuad biru putih bakal melenggang bebas bermain di bawah naungan FIFA? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.